عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkhaidir dengan nomor induk mahasiswa 121112491 pada program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4A semester 4 konsentrasi SLTP SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Bakhtiar Nasution MPDI dengan judul Administrasi Guru dan Kegiatan Belajar Mengajar. Untuk lebih lanjut mengenai video atau mengenai penjelasan mengenai administrasi, guru, serta kegiatan belajar mengajar, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan nantinya, terlebih dahulu kita akan mengetahui pembahasan pada administrasi guru dan kegiatan belajar dan mengajar. Pada pembahasannya, itu ada 6. Yang pertama, administrasi guru dan administrasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, itu ada jenis yang termasuk dalam administrasi guru. Yang ketiga, itu ada komponen administrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, itu ada peran guru sebagai administrator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, itu ada faktor yang mempengaruhi administrasi guru dalam mengelola proses belajar dan juga mengajar. Dan yang terakhir, ialah bentuk implementasi administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi administrasi guru dan administrasi kegiatan belajar mengajar. Nah, apakah sudah tahu definisi administrasi guru dan administrasi kegiatan belajar? Jika belum tahu, yuk simak penjelasannya. Nah, jadi administrasi guru adalah suatu panduan kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas pendidikan dan berperan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru serta sebagai paduan bagi siswa dalam proses belajar. Administrasi guru juga dapat dikonsepkan sebagai serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang guru atau calon guru yang berguna atau yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dan juga siswa dapat menerima dan juga memahami daripada isi pesan pembelajaran dengan cara yang efektif dan juga efisien. Administrasi pengajaran itu mencakup berbagai aspek dan evaluasi kegiatan. Dalam administrasi pengajaran, seorang guru itu harus memperhatikan beberapa kegiatan, seperti merencanakan dan menjalankan program 1 tahun atau yang disingkat dengan PROTA, dan juga merencanakan dan menjalankan program semester atau PROSEM. Merencanakan dan menjalankan program bulanan, serta merencanakan dan menjalankan program harian yang dikenal juga sebagai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis administrasi guru. Jadi yang pertama, untuk jenis-jenis administrasi guru ini, itu ada kalender pendidikan atau kalender akademik. Yang kedua itu ada silabus. Yang ketiga ada prota atau program tahunan. Yang keempat ada program semester atau prosem. Yang kelima ada analisis SK dan KD. Yang keenam prosedur penilaian. Yang ketujuh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang ke-8 ada KKM. Yang ke-9 ada jurnal atau agenda guru. Yang ke-10 ada daftar nilai. Yang ke-11 ada buku pegangan berupa buku paket, modul, dan juga LKS. Jadi guru harus memiliki segala jenis administrasi. Kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu komponen-komponen administrasi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Komponennya itu terdiri dari komponen yang khusus dan komponen yang umum. Adapun komponen yang khusus, bisa teman-teman lihat pada teks yang ditampilkan, itu ada 6. Yang pertama ada tujuan, dan yang kedua itu ada bahan pelajaran, yang ketiga itu ada kegiatan belajar dan mengajar, yang keempat ada metode, yang kelima ada sumber daya, dan yang keenam evaluasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai komponen khusus ini. Yang pertama itu ada tujuan.
Jadi dalam proses belajar dan mengajar, tujuan yang menjadi hal dasar sebab terjadinya proses pembelajaran. Tujuan ini ialah hal yang awal dalam menggapai cita-cita yang hendak dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Jika saja tidak ada tujuan pada suatu kegiatan, maka segala yang dilakukan itu hanyalah sia-sia. Contoh saja, jika kita melakukan pembelajaran, tapi jika kita tidak memiliki tujuan ke depannya, misalnya kita tidak memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan, ke sekolah itu hanya untuk mengikuti, duduk, terus pulang saja, itu hanya sia-sia ke depannya. Tentu kita untuk melakukan suatu hal itu memiliki tujuan. Dalam hal ini, tujuan dari proses belajar dan mengajar ialah mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang dimana seorang guru mentransfer ilmu pengetahuannya kepada muridnya. Itu mengenai tujuan. Kedua, mengenai bahan pelajaran. Dalam hal ini, bahan pelajaran ialah materi yang akan diberikan dari guru kepada para siswa atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Pada kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik yang diorganisir oleh guru atau pengajar dan peserta didik terlibat dalam hal yang harus lebih aktif serta menjadikan peserta didik itu menjadi yang berjiwa sosial. Selanjutnya, metode dalam hal belajar dan mengajar haruslah ada salah satu metode yang digunakan oleh guru dan dalam belajar atau dalam mengajar. Metode ini bervariasi. Dalam artian banyak yang dapat guru gunakan dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai semua tujuan dari pembelajaran dengan maksimal. Contohnya saja metode ceramah, metode diskusi, metode banyak lainnya. Selanjutnya media. Media ini dapat dikatakan alat dalam proses belajar dan mengajar. Dengan media, kita atau seorang pengajar, seorang guru itu dapat mempermudah menyampaikan suatu hal kepada peserta didiknya atau kepada muridnya. Alat atau media ini dapat membantu memudahkan gitu. Contohnya saja yang berupa audio, berupa visual, dan juga yang berupa audio visual. Dan banyak lagi. 6, itu ada sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ini ialah adanya alat atau materi yang digunakan untuk mengisi kegiatan belajar mengajar sekaligus juga alat untuk mencapai tujuan yang dapat diperoleh melalui berbagai sumber dengan memanfaatkan sumber yang ada. Nah, yang terakhir ini evaluasi. Evaluasi ini adalah tahap akhir dalam komponen belajar mengajar yang digunakan untuk menilai dan mengetahui seberapa efektifnya sih kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan gitu. Evaluasi ini diperuntukkan atau digunakan untuk mengetahui kemajuan dan hasil dari belajar peserta didik selama proses belajar dan juga proses mengajar bagi guru. Selanjutnya, maka itu ada komponen yang umum. Yang pertama ada guru pada bidang administrasi kurikulum. Yang kedua, ada guru pada bidang administrasi personil. Yang ketiga, itu ada guru pada bidang administrasi murid. Yang keempat, itu ada guru dalam bidang administrasi pada sasaran pendidikan. Yang kelima, guru pada bidang administrasi sekolah. Yang keenam, guru dalam bidang administrasi keuangan. Yang ketujuh, guru pada hubungan kegiatan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, guru pada bidang organisasi. Nah, yang pertama, guru pada bidang administrasi kurikulum. Pada poin pertama ini, guru menyusun program belajar sesuai dengan garis-garis program pengajaran dalam kurikulum yang berlaku. Berupa menyusun model pada suatu pelajaran beserta pembagian waktunya atau yang lebih dikenal dengan persiapan mengajar. Dan yang kedua itu ada guru pada bidang administrasi personil, yaitu guru dapat memperlancar kegiatan supervisi pendidikan, dapat membantu pengisian identitas kepegawaian dan membantu memperlancar kegiatan atau kebijakan dalam kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi pensiun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu ada guru pada bidang administrasi murid. Dalam hal ini, guru menjadi panitia dalam proses penerimaan murid yang baru atau PPDB, yang tugasnya ialah menyusun tata tertib sekolah, mempertimbangkan syarat untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan pada peserta didik yang ada pada jenjang akhir. Yang kelima, guru pada bidang administrasi tata sekolah. Pada hal ini, guru itu merencanakan penggunaan ruang belajar, ikut serta dalam diskusi atau rapat sekolah. Guru juga diharapkan untuk dapat membantu menyusun kalender akademik, menyusun peraturan sekolah, penyelenggaraan perpustakaan sekolah, serta ikut berpartisipasi dalam program kesejahteraan guru dan pegawai. Yang kelima, itu ada guru dalam bidang administrasi pada sarana pendidikan. Dalam hal ini, guru dapat menjaga inventaris sekolah seperti alat peraga pada bidang studi masing-masing, mencanangkan dan mengusahakan buku pegangan, baik itu pegangan untuk guru ataupun juga untuk peserta didik, mengatur penggunaan laboratorium yang ada, serta ikut menjaga dan melestarikan dan menjaga segala fasilitas pelajaran yang ada, baik yang ada di sekolah, yang dalam segi kebersihan dan juga keamanan. Yang selanjutnya yaitu guru dalam bidang administrasi keuangan. Dalam hal ini, administrasi keuangan dapat membantu untuk memperlancar baik itu pemasukan uang dan juga uang SPP atau uang pemasukan yang ada.
Yang ketujuh, guru pada hubungan kegiatan sekolah dengan masyarakat. Pada hal ini, guru dapat dikatakan sebagai salah satu warga sekolah yang diharapkan untuk dapat berpartisipasi dan dapat aktif, konstruktif dalam menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah. Dan yang terakhir, guru pada bidang organisasi. Nah, guru pada bidang organisasi ini dapat membantu kepala sekolah dalam menyusun rincian tugas maupun untuk dapat mengembangkan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Pada contohnya organisasi OSIS, organisasi pramuka, organisasi PMR, dan organisasi-organisasi yang ada pada sekolah. Nah, yang selanjutnya, ada peran guru sebagai administrator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sehubungan dengan tujuan pendidikan, administrasi guru memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama, itu berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan secara resmi dengan merumuskan, memilih, dan juga menjelaskan, serta menetapkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang terkait secara formal. Selanjutnya yang kedua, menyebarluaskan dan berupaya untuk menanamkan tujuan pendidikan kepada anggota lembaga agar tujuan tersebut menjadi kebutuhan dan motivasi bagi mereka. Yang terakhir, memilih, mengidentifikasi, menjelaskan, dan menetapkan tindakan kegiatan dan pola kerja yang dianggap dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi guru dalam mengelola proses belajar dan mengajar. Nah, jadi dalam berbagai pembicaraan mengenai pendidikan, baik itu secara mendalam atau baik itu segala khusus yang membicarakan mengenai mutu pendidikan atau administrasi pendidikan, potensi masyarakat atau community research menjadi salah satu faktor yang senantiasa menjadi pusat perhatian serta mempengaruhi pelaksanaan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru di sekolah. Nah, selanjutnya secara umum bahwasannya manajemen guru dalam melaksanakan pembelajaran itu bergantung kepada kualifikasi akademisi yang dimiliki oleh seorang pengajar yang biasanya itu bersifat berjenjang atau yang bersifat pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, contohnya pelatihan yang dimaksud ialah seperti penataran dan lain sebagainya yang dapat membuat guru itu menjadi seorang yang pengajar yang dapat berkompeten dalam meningkatkan profesionalismenya. Guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Bahasan berikutnya mengenai bentuk implementasi administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa program yang merupakan wujud dari pelaksanaan administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar yang harus disiapkan oleh guru sebagai langkah untuk menginterpretasikan kurikulum. Program-program tersebut mencakup menyusun jadwal waktu, program tahunan, program semester, silabus, dan program harian atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau EPP. Itu mengenai bentuk implementasi administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, itu ada bentuk implementasi administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, itu ada menentukan alokasi waktu dan kalender akademik. Yang kedua, itu ada perencanaan program tahunan. Yang ketiga, itu ada rencana program semester. Yang keempat, itu ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mengenai bentuk implementasi administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar, yang pertama menentukan alokasi waktu dan kalender akademik. Langkah awal dalam menerjemahkan kurikulum yaitu menetapkan alokasi waktu. Nah, berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menentukan alokasi waktu. Yang pertama, itu ada identifikasi bulan awal dan bulan akhir untuk setiap semester yang bertujuan untuk menentukan periode pembelajaran. Yang kedua, ada hitung jumlah minggu yang efektif dalam setiap bulan setelah mengurangi minggu ujian dan juga hari-hari libur lainnya. Yang kedua, itu ada perencanaan program tahunan. Program tahunan yaitu suatu strategi untuk mengatur alokasi waktu selama 1 tahun pelajaran yang bertujuan yang telah ditetapkan, yaitu kompetensi standar. Terdapat langkah-langkah bagi guru untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama, itu ada periksa jumlah jam yang dialokasikan. Dan yang kedua itu evaluasi durasi efektif dalam setiap semester. Yang ketiga itu ada penentuan alokasi waktu yang didasarkan pada jumlah pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta sejauh mana materi yang dikuasai oleh siswa. Itulah mengenai bentuk implementasi administrasi guru terkhusus kepada judulnya yaitu administrasi guru dan juga kegiatan belajar mengajar. Semoga teman-teman dapat memahami dan juga dapat menangkap daripada apa yang telah saya sampaikan pada materi kali ini. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi tentang administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar? Semoga paham ya. Saya akhiri pada penjelasan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan apabila terdapat kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.